Saya menanggapi yang lagi rame-ramenya yaitu Iyang Subur dengan Adi Bing Slamet, di mana Adi protes istilahnya kepada gurunya yaitu Iyang Subur yang akan mengulas Adi itu dari Iyang Subur tentang apa yang dilakukan Iyang Subur. Tapi menurut saya pribadi sebagai ya dikatakan paranormal tidak resmi, baik itu lewat nomor telepon, sengaja ini saya katakan, sekali lagi sengaja saya katakan dari saya pribadi, sebetulnya peristiwanya Iyang Subur dan Adi Bing Slamet itu adalah justru Adi kelihatannya memusuhi atau akan menjerumuskan Iyang Subur. Tapi menurut saya enggak, justru Adi Bing Slamet lah yang menjadikan Iyang Subur ini melejit, tambah melejit, menangkap. Karena apa? Saya pribadi sebagai paranormal, maaf, saya juga ya banyak orang yang datang ke saya. Ini bukti-buktinya. Nah, ini bukti-buktinya. Ini bukti-bukti. Nah, saya tinggal di Arab Saudi, di Jeddah khususnya. Jadi saya sendiri ya awal mulanya saya nggak ngerti, dilihat dari biografi saya juga keturunan dari Haji Samsuri, Gumuk Batur, Licin, Glagah, yang sekarang Licin jadi kecamatan, dulu kecamatannya Glagah, Banyuwangi. Jadi saya adalah cucunya, jadi keturunan dari ibu Samsuri ini kawin sama Sa'diyah mempunyai anak namanya Hafidah yang panggilannya itu Faridah. Nah, punya anak saya dengan bapak saya yaitu Asifin. Jadi dari keturunan itu saya sendiri juga tidak sadar. Di sini itu maksudnya tidak sadar itu gimana? Kok saya bisa seperti ini? Seperti halnya yang dialami Iyang Subur. Iyang Subur itu kan pernah dia itu berguru atau datang ke seseorang atau ke orang tua yang mengatakan orang tua itu ke Iyang Subur menyuruh bawa bunga dan minyak. Apa minyak itu? Untuk gemuknya mesin yang dulunya Iyang Subur itu penjahit. Yang ceritanya Iyang Subur tak lihat di YouTube-nya itu, Iyang Subur itu mempunyai cuma 2 mesin waktu itu, akhirnya bertambah menjadi 7 dan berkembang-kembang. Jadi untuk Iyang Subur itu adalah dia itu seorang penjahit. Nah, sayangnya sangat mudah sekali Iyang Subur ini dirubah. Jadi dari huruf A yang penjahit, huruf I menjadi huruf A, sama huruf vokalnya menjadi penjahat oleh Adi. Tapi tidak, justru Adi itu tidak menjahatkan Iyang Subur, justru memelejitkan. Itu tadi saya katakan. Saya pribadinya juga, saya sendiri juga mengatakan oke lah kalau sampai mengatakan apa, tapi saya tidak senang dikatakan ini dan itu. Bahkan ada yang manggil abah, ada yang manggil kiai, ada yang saya panggilan akrab saya Becong, panggilan akrab saya. Jadi justru Adi memusuhi Iyang Subur itu adalah dia malah melejitkan nama Iyang Subur. Saya tidak tahu Iyang Subur itu siapa, tapi karena Adi sebagai murid dari Iyang Subur yang sudah 17 tahun berguru kepada dia tidak kurang puas dengan keadaan Iyang Subur sehingga jadi protes seperti ini. Banyak yang isu-isu gini sampai memunculkan ini. Nah, ini saya ingin ketemunya guru dan murid. Ini mana yang benar? Jadi benar itu ada kok. Tapi kalau kebenaran itu belum tentu ada. Masalahnya apa? Kebenaran itu nanti munculnya. Jadi saya tidak membela Adi atau membela Iyang Subur, tapi saya itu berwawasan. Dengan munculnya Adi menuntut Iyang Subur, saya tahu oh Iyang Subur ini itu, dan saya berkesimpulan jadi artis-artis dan selebritis tempo dulu datang ke Iyang Subur berguru ke sana. Nah, kenapa sekarang setelah kayak gitu, setelah gini kok ada yang protes? Sehingga menjadikan Iyang Subur ini akhirnya tertumbuh, akhirnya memakai pengacara yang ini. Sebetulnya Iyang Subur mampu kok menghadapi Adi, mampu. Tapi Adi memunculkan ini, memunculkan itu, saksi-saksi yang banyak sekali. Tapi saya pribadi, antara Adi dan Iyang Subur, ya itulah. Karena tidak kepuasan Adi sehingga dia kayak gitu. Tapi nggak tahu, itulah
tidak sulit. Allah itu tidak sulit. Tuhan kita, kalau kita itu Muslim ya, itu kalau kita Hindu ya yang dewasa, kalau kita Muslim, Tuhan kita Allah itu tidak sulit untuk merubah manusia, untuk menjadikan manusia seperti ini seperti itu, tidak sulit kok. Dan menyiksa manusia itu tidak sulit. Jadi saya berharap kepada dua orang ini, satu Eyang Subur, kedua Adi Bing Slamet, insya Allah moga-moga aja kalian itu bisa bertemu. Dan saya kira tidak ada yang sesat seperti dikatakan oleh yang ya pendukungnya Eyang Subur ya, seperti itu katanya Soleh juga, katanya murid-muridnya Umang apa itu benar kok. Tidak ada yang sesat, itu apanya, semuanya di atas dunia itu ya tidak ada yang sesat. Oke, kalau dikatakan sesat tapi tidak jahat. Tapi kalau jahat itu jelas tentu sesat. Sekali lagi, moga-moga aja mereka bertemu. Untuk yang lain-lain ini saya kira ya cuman yang jadi penguasa hukum lah, inilah itulah yang jadi setelah ya cuman ingin cari nama aja, ya maunya namanya aja selebritis. Tapi yang jelas, ingat Kang Edi, ingat, saya cuman mengingatkan Kang Edi, ini khususnya ini Kang Edi, sampean itu sudah 17 tahun jadi murid Eyang Subur. Berarti antara sampean dan Eyang Subur adalah murid dan guru. Kalau toh Anda ingin menuntut Eyang Subur sampai istilahnya menuntutnya sampai memenjarakan juga istilahnya, boleh, oke-oke aja. Kalau itu terbukti bahwa tuduhan Anda ke Eyang Subur bahwa hal ini adalah salah, jadi kesalahan yang diperbuat oleh Eyang Subur, oke lah, gak apa-apa. Tapi yang jelas seorang guru, ingat ini, seorang guru tidak akan berbuat apa-apa ke muridnya. Kalau seorang guru itu marah kepada murid, berarti dia itu ingin muridnya pandai seperti dia. Tapi kalau seorang murid marah ke seorang guru, itu bukan ingin gurunya pandai, tapi dia itu protes karena tidak puas dengan apa yang diberikan gurunya kepada diri seorang murid itu. Itu dari saya Kang Edi. Saya sebagai paranormal istilahnya apa aja lah, udahlah, saya sendiri juga nggak ingin kok dikatakan saya orang biasa. Saya juga supir di sini Kang Edi. Saya terima kasih, saya tidak tahu dengan Eyang Subur, tapi akhirnya dengan ada peristiwa ini saya tahu ternyata Eyang Subur itu ini dan banyak selebritis yang datang ke situ, seperti hanya saya yang saya tunjukkan tadi, banyak foto-foto itu. Nah itu tadi sekali lagi saya tunjukkan, ini foto-fotonya itu nih, banyak, bahkan ada orang Arab, arangan. Ya, itu jadi saya itu cuma meminta kepada orang yang datang ke saya, coba bawa foto orang yang diinginkan. Bahkan ada orang yang, ya maaf aja, istrinya hilang. Istri kamu ini nanti 1 minggu datang, 10 hari datang, tapi maaf lama ini, kadang bahkan sampai 1 tahun. Begitu saya katakan 1 tahun, mereka tuh protes kadang, wah terlalu lama bah. Nah akhirnya enggak, gimana, 1 minggu datang lagi. Cuman gitu dari saya. Jadi ya maaf aja, sebagai untuk paranormal yang lain seperti Pak Permadi, saya salut sekali juga, yang lainnya lah. Jadi yang saya tahu, yang istilahnya akrab dengan batin saya itu, yaitu Permadi, itu juga cocok bagi saya. Ya, terima kasih dari saya. Semoga direspon.